إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan sekalian, kita telah menyelesaikan bagian yang kedua dari Kitabus Shalah, yaitu mengenai menutup aurat di dalam dan di luar salat serta yang berhubungan dengannya dari permasalahan thiyab atau pakaian yang menunjukkan bahwa Islam tidak menentukan salah satu jenis atau model pakaian yang harus dikenakan oleh seorang muslim dan muslimah. Allahumma kecuali ada larangan dari syari' seperti laki-laki dilarang memakai pakaian dengan warna merah, dan ini diperselisihkan oleh ulama dan kita telah membahasnya bahwa ada 3 pendapat. Pertama, yang membolehkan secara mutlak berdasarkan perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadisnya telah dibacakan. Mazhab atau pendapat yang kedua tidak membolehkan, kecuali kalau warna merah itu disertai dengan warna lainnya. Misalnya ada garis-garis merah, garis-garis hitam, dan seterusnya. Mazhab atau pendapat yang ketiga langsung dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahumullahu ta'ala, dan mereka semuanya warasatul anbiya yang wajib kita muliakan dan kita besarkan dan tinggikan, karena dengan sebab mereka tersebarlah ilmu din. Al-Hafidh mengatakan, sebagaimana telah saya jelaskan di bagian kitab yang lain, yaitu di Kitabul Libas, bahwa terlarangnya laki-laki memakai pakaian merah ada tinjauan tersendiri
yaitu apabila pakaian merah itu ghalibnya dikenakan oleh orang-orang kufar, maka kita dilarang. Dilarangnya bukan karena zat pakaian merahnya, tetapi tasabbuhnya. Atau ghalibnya kaum wanita memakai pakaian merah, maka kita laki-laki dilarang. Dilarangnya bukan karena zat merahnya, tetapi karena tasabbuh dengan wanita. Walhasil ini permasalahan khilafiyah, ijtihadiyah, ilmiyah. Ada 3 pendapat. Itu ya. Terus. Kemudian yang tidak diperselisihkan adalah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu dilarang baik bagi laki maupun wanita, yakni yang mencolok, yang sekiranya umumnya pandangan melihat kepadanya aneh gitu. Ya. Itu barangkali disesuaikan dengan uruf. Itu. Mana yang syuhrah itu. Yang orang tidak memakainya atau ya apa orang panggilnya gitu. Ya aneh gitu ya. Yang pandangan namanya juga syuhrah. Apa itu? Nyentrik ya. Ya macam-macam pakaian. Ada juga yang ingin mengamalkan syariat tetapi dia sebetulnya syuhrah. Ada orang tidak isbal terlalu tinggi segini. Kemudian dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu, dia ini orang pada ngeliatin aja. Ini bisa menjadi syuhrah. Maksudnya agar tidak isbal. Tetapi agar tidak isbal itu tidak harus sampai mendekati dengkul. Udah ada setengah betis. Apakah setengah betis itu sekarang dilakukan? Gitu. Sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi, saya pernah membacanya tapi saat ini saya lupa di kitab yang mana, mengatakan dahulu syuhrah itu apabila isbal. Itu syuhrah dulu. Karena mereka semuanya tidak isbal. Sekarang, yakni pada zaman beliau, abad keberapa? Ke-6 Hijriyah ya, Ibnu Jauzi. Syuhrah itu justru tidak isbal. Paham nggak maksudnya? Bisa menjadi syuhrah karena barangkali berlebihan atau itu tidak dikenakan lagi, bukan tidak dikenakan mereka isbal, tidak. Yang dimaksud isbal itu tidak menjulur di bawah mata kaki. Adapun di atas sedikit atau semata kaki. Nah, saya ada kitab, yaitu kitab isbal yang saya tulis kecil. Ya, saya ada sini. Enggak ada. Ya, antum bisa membacanya di situ. Hampir nyaris hadis-hadis yang berkaitan dengan isbal saya bawakan, atau paling tidak 50%-an. Dan itu jadi perbendaharaan ilmiah mengenai isbal. Itu saya kumpulkan dari kitab Al-Masail yang bertebaran. Jilid berapa, jilid sekian, di muqaddimahnya saya menjelaskannya.
bahwa ada setengah betis, ada di bawahnya, ada semata kaki. Nah, apabila setengah betis itu sudah orang tidak mengamalkannya dan kita memakainya sehingga perhatian orang ke sana, itu bisa menjadi syuhrah. Sebagaimana dikatakan Ibnul Jauzi, karena manusia belum terbiasa itu. Ya. Nah, begitu juga dengan jenis pakaian yang lainnya. Walhasil Islam, pakaian itu disesuaikan dengan uruf di negeri-negeri, di kota-kota masing-masing. Setelah kita mempelajari sekian banyak hadis, tahulah kita bahwa Islam tidak menentukan salah satunya. Ada pakaian ini, ada pakaian. Ada Nabi SAW menyenangi pakaian gamis dari satu sisi. Dalam hadis yang lain lagi, Nabi SAW suka pakaian hibrah. Hibrah itu pakaian yang bergaris-garis. Gitu. Berarti kadang-kadang Nabi SAW pakai ini, kadang-kadang pakai itu, kadang-kadang pakai kain, kadang-kadang pakai rida, kadang-kadang pakai ini. Begitulah. Berarti tidak ada ketetapan dan ketentuan khusus. Selama itu menutup aurat. Demikian juga dengan wanita. Wanita bahkan bebas warna. Oleh karena itu, Al-Hafidh, ulama lain ini mengatakan bahwa apabila golibnya wanita, ya dari Al-Hafidh yang tadi saya jelaskan, golibnya wanita mengenakan pakaian merah, maka kita dilarang, itu dilarang karena takut menyerupai wanita. Menunjukkan bahwa wanita bebas. Tidak pernah Nabi SAW menentukan salah satu jenis dan warna pakaian. Kecuali satu itu yang diperselisihkan oleh ulama. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Amr Ibnul As pernah mengenakan pakaian usfur, yakni kuning yang lebih banyak merahnya, itu merah gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ibumu yang menyuruhmu ini, gitu. Ibumu yang suruh pakai pakaian ini, suruh buka. Ini pakaian kuffar. Dari situlah barangkali Al-Hafidh mengeluarkan hukum. Tetapi tentunya tidak ada perselisihan kalau seseorang memakai pakaian merah yang ada, yang ini yang maksudnya yang polos ya, yang polos. Yang ada apa namanya? Corak, yang ada corak. Misalnya merah dasarnya, terus ada corak hitam. Atau dasarnya apa, kemudian ada corak merah. Paham ya? Itu sih enggak ada perselisihan. Itu tidak ada. Yang diperselisihkan yang polos. Itu enggak ada masalah. Gitu. Enggak ada yang masalah. Seperti itu. Ya. Nah ini keluasan Islam. Keluasan Islam bagi masalah dalam masalah pakaian. Karena yang oleh karena itu yang dibahasnya adalah sampai mana batas aurat laki dan wanita. Dan kewajiban menutup aurat di dalam dan apalagi di dalam dan di luar salat. Di luar apalagi di dalam salat. Dan ada perbedaan antara aurat laki di dalam dan di luar salat. Adapun perempuan sama. Selama mereka menutup aurat, maka memakai pakaian apa saja tidak jadi masalah. Kecuali yang menjadi kekhususan orang-orang kufar, yang belum diserap oleh kaum muslimin. Tetapi apabila itu sudah diserap, masuk ke tengah-tengah kaum muslimin,
dan menjadi pakaian mereka dalam keseharian kehidupan mereka, maka itu tidak tasyabbuh lagi. Kan sudah saya berikan contoh apa? Burnus. Burnus itu jelas, itu pakaian bukan hanya pakaian kufar, tetapi pakaian pendeta Nasara. Tetapi telah masuk ke kalangan bangsa Arab. Dan sahabat dari awal sudah pakai. Kalau kita nggak pantas pakai burnus, kepanasan. Itu biasanya di negeri-negeri yang dingin gitu. Atau kita berada di kawasan yang dingin, pakai jas seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, jadi ya, tidak sebentar-bentar tasabuh. Dari mana orang ini? Ya, itu jadi mudah sekali. Setelah kita membaca hadis-hadisnya, antum tidak lihat bagaimana Umar memberikan pengarahan. Seseorang memakai ini, memakai itu, memakai itu, ada rida, ada ini, macam-macam disebut oleh Umar bin Khattab. Itu pakaian yang ada di zaman mereka, yang tidak ada lagi, yang tidak bisa lagi digunakan di zaman kita. Pak kita mau pakai apa namanya nih? Tuban, yang rok ini sini, yang dari kulit, tentu tidak bisa. Kalau kita pakai itu jalan jadi syuhrah dan bisa dikatakan menyerupai perempuan. Tuban sudah tidak. Mungkin di kalangan bangsa Arab sampai sekarang masih ada. Gitu. Tapi bangsa kita tidak ada seperti itu. Kaum muslimin di Indonesia nggak ada yang pakai tuban. Nggak ada. Itu biasanya orang pakai itu kan buat perang. Memudahkan mereka. Gitu. Tapi mereka pakai. Para sahabat dan lain-lain. Bahkan orang-orang kufar juga pakai itu. Menunjukkan bahwa pakaian itu ya beragam sesuai dengan perkembangan zamannya, kaumnya, daerahnya. Jadi wasi, luas, jangan disempitkan. Ya, lalu baju koko berasal dari negeri Cina. Diadopsi oleh kaum muslimin di sini, khususnya orang-orang Jakarta waktu itu. Jadilah membudaya. Asalnya dari sana. Baju yang setengah gamis. Gamis itu kan ada. Gamis itu mana ada seperti ini kemeja, ada yang setengah tiang, apa namanya sedengkul, ya kan? Ada yang panjang. Yang panjang itu di kalangan bangsa Arab. Yang segini itu dari India. Asalnya pakaian India. Itu. Nah, terbawalah kemari ketika sebagian orang-orang dari India atau apa mendakwakan datang untuk dakwah di sini, mazhab mereka diikuti, dan sebagian kaum muslimin berangkat ke sana, pulang pakai pakaian itu. Dulu waktu perang Afgan misalnya ke sana, sebagian lihat orang-orang Afghanistan pakai itu, dia pakai itu pulang ke sini. Itu bukan pakaian Indonesia. Antum lihat kalau ke Arab, nggak ada orang Arab yang pakai pakaian begitu, nggak ada. Antum lihat kalau umroh apa, lihat orang Arab dia pakai pakaiannya gamis panjang. Orang India, Pakistan, Muslimnya ya, pakaian itu. Tapi itu berasal dari pakaian India. Itu uruf mereka. Itu kebiasaan. Berarti pakaian itu sesuai dengan uruf dan kebiasaan. Tidak berarti tidak boleh kita memakai pakaian itu. Boleh, boleh. Itu buktinya sudah diserap lagi, sudah masuk lagi ke sini. Begitulah. Nah, selesai itu, sekarang dan beberapa bab ke depan kita akan membahas bagian yang ketiga dari Kitabus Shalah, yaitu kiblat dan yang berkaitan
serta berhubungan dengannya. Seperti permasalahan mengagungkan, menta'zimkan kiblat. Ya, dimulai dari bab ke-28 dari bab yang ada di Sahih Bukhari dari bagian Kitabus Salah. Dan ini bab ke-28 dan beberapa bab ke depan membahas permasalahan kiblat. Silakan Suhail membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab as-Salah bab fadl istiqbal al-qiblah. يستقبل بأطراف رجليه القبلة قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله ذمة الله فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تخفر الله في ذمته. عمرو بن عباس الباهلي أبو عثمان البصري هو صدوق ربما وهم. ابن المهدي هو عبد الرحمن بن المهدي بن حسان العنبري مولاهم ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه. ميمون بن سياه هو صدوق عابد يخطئ. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم بن أبي مريم أبو محمد المصري. وقال الحافظ وقد ينسب إلى جد جده وهو أبي مريم ثقة ثبت فقيه. Ya. Al-Imam memasuki bab kiblat, kebiasaan beliau dan juga kebiasaan dari bangsa Arab apabila ingin menjelaskan sesuatu permasalahan maka diawali dengan keutamaannya. Selalu Al-Imam bersama para imam Ahlul Hadis mengawali dengan keutamaan sesuatu yang akan dibahas. Atau katakanlah umumnya. Oleh karena itu di bab ke-28 beliau mengawali dengan bab fadli istiqbalil kiblati.
bab keutamaan menghadap ke kiblat. Di antara keutamaan besarnya adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau memperinci bahwa seluruh anggota tubuh ketika sholat hendaklah menghadap ke kiblat sebisa dan semungkin, sebisa mungkin menghadap ke kiblat. Sehingga beliau mengatakan yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-kiblata. Seseorang menghadapkan ke kiblat ujung-ujung kedua jari kakinya ketika sujud itu. Menghadap ke kiblat sana. Jadi bukan ditidurin begitu. Ini berdasarkan kata Al-Imam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nanti di hadis ke-800-an. Qalahu Abu Humaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian diterangkan oleh Abu Humaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu sifat beliau adalah ketika sujud menghadapkan ujung-ujung jari kaki, kedua kakinya ke arah kiblat. Menunjukkan apa? Bahwa seluruh anggota tubuh ketika sholat itu semampu mungkin menghadap ke kiblat. Dikiblatkan. Kaki ketika berdiri lurus menghadap ke kiblat. Jangan ya miring gini, ya gini kaki itu. Jangan juga sebagian kaum muslimin saking ingin merapatkan saf dia bengkok begini. Dan itu sering terjadi. Dan itu ikhwan yang menyandarkan kepada sunnah. Padahal menyalahi sunnah. Nah, itu yang sering saya katakan. Mengatasnamakan Alkitab dan sunnah dalam menyalahi sunnah. Begini masa. Sampai begitu. Itu tidak menghadap ke kiblat. Gini. Harus gini. Agar rapat, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Ada yang melapor, ditempelin makin gini, tempelin lagi makin begini. Makin jauh. Nah, itu. Jadi jangan begini kakinya, jangan juga begini. Hanya pengen merapatkan ini. Mata kaki dengan mata kaki susah. Semampu mungkin yang penting menghadap ke kiblat. Karena kiblat itu syarat sahnya sholat. Jadi sedapat mungkin. Kalau ini merapat itu bukan syarat sahnya sholat, bukan rukun. Nah ini dia nggak pahamnya di sini. Mana yang lebih besar? Lurus segini. Walaupun tidak sampai merapat mata kaki dengan mata kaki. Karena itu bukan menjadi rukun dan syarat sholat. Kita diperintah watarasu merapat. Tapi lurus itu.
Dengan keinginan untuk merapat, akhirnya begini. Akhirnya menyalahi yang lebih besar. Ya, nah, itu jahil di dalam pemahaman terhadap syariat. Iya. Kemudian Al-Imam membawakan 3 buah hadis dari hadis 391 sampai 391 dan 392 serta 393 yang sebenarnya satu buah hadis. Hanya ada 2 jalan. Satu buah hadis dari jalan sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang sejak kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah hijrah, bapak tirinya yaitu Abu Talha membawanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ibunya Ummu Sulaim. Katakan ini Anas, kata bapak tirinya, anak yang cerdas, dan benar cerdas. Kalau tidak cerdas, enggak mungkin meriwayatkan hadis ribuan. Cerdas anaknya, cerdas. Jadi kecerdasan mengalahkan semuanya. Biarlah ia menjadi pelayan kecilmu. Ibunya juga mengatakan gitu. Dia minta doa. Doakan ya Rasulullah. Doakan banyak ya Rasulullah. Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Wa waladahu, dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taita. Berkahi apa yang kau berikan kepadanya, yakni panjang umurnya. Yang ketiga, waqfir lahu, ampunkan ia. Kata Anas, saya sudah lihat yang 3. Yaitu banyak harta, banyak anak, dan panjang umur. Hampir 1 abad kan. Saya belum melihat yang keempat. Yaitu pengampunan dosa. Nanti itu ketika dia mati. Itu didoakan. Jadilah Anas salah seorang yang terkaya di kalangan bangsa Ansor sesudah ayah tirinya yaitu Abu Talha. Sejak itu dia menemani Nabi di waktu safar dan hadar. Terus sampai Nabi SAW wafat. Jadi ketika Nabi SAW wafat, barangkali usianya 20, karena itu umur 10 tahunan ya mungkin. Atau 20 tahunan. Dan jadilah ulama. Karena dia selalu mendampingi Rasulullah SAW. Jadi khadimnya. Khadim kecilnya. Dan Anas menjelaskan akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis. Nah, ini riwayat beliau. Dari 2 jalan. Jalan yang pertama dari Maimun bin Siyah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimun bin Siyah mengatakan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat dengan salat kita. Itu perhatikan, man shalla salatana. Salatnya seperti kita. Wastaqbala qiblatana. Ini dia.
keutamaan yang Al-Imam mengatakan bab fadli istiqbalil qiblah. Yakni salah satu keutamaan yang menghadap mengikuti sunnah dan menghadap kiblat kami. Wa akala zabihatana, memakan sembelihan kami, yakni tidak mengharamkan sembelihan kami. Fadzalikal muslim, maka itulah muslim, seorang muslim alladzi lahu, yang ia memiliki zimmatullahi wa zimmatu rasulihi, perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Fala tukhfirullaha fi zimmatihi, maka janganlah kamu mengkhianati Allah di dalam perjanjian Allah itu, yakni melanggar dengan mengerjakan, yakni sholat tidak sholat, atau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, tidak menghadap ke kiblat, dan memakan sembelihan bukan sembelihan kami, misalnya sembelihan atas nama selain Allah atau diperuntukkan untuk selain Allah, dan itu banyak sekali. Ada saji, sesaji, dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk syaitan. Dan itu jelas menyimpang dari apa yang Nabi SAW katakan, fadzalikal muslimul ladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi. Karena berada dalam perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, maka jangan kamu khianati Allah di dalam perjanjiannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya dalam perjanjian, di dalam perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Karena yang disebut zimmatullahi wa zimmatu rasulihi. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua dalam hadis ini, haddatsana Nu'aim. Nu'aim siapa? Suhail Seliti? Fadl ibn Dukain. Kan. Ini Nu'aim ibn Hammad al-Khuza'i. Dia dhaif dari jurusan hafalannya. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari mengetahui bahwa ia tidak sendirian meriwayatkannya, karena ada jalan yang sebelumnya dan ada mutaba'at sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh. Yang mengiringi dia. Ibnul Mubarak ada Abdullah bin Mubarak. An Humaid At-Tawil. Yani Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Ini dia dikatakan Tawil padahal dia sendiri tidak Tawil. Ternyata tetangganya yang Tawil. Begitu kalau enggak salah saya baca. Ya. Al-Anas bin Malik, ya, orang-orang Arab suka melakopkan apa yang dekat dengan dia. Mesti dikatakan Khalid Al-Hazza. Khalid si tukang sepatu, padahal dia bukan tukang sepatu, ulama. Tetapi duduk bersama-sama para tukang sepatu. Tawadu, ya. Masya Allah, ulama dulu itu, ya enggak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Ya, ini enggak ada keistimewaan satu yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Ya. Seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau datang yang asing ke Madinah saat itu, enggak tahu mana yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pakaian kebesaran, enggak ada. Dia orang tanya, mana Muhammad? Itu kata sahabat, yang di tengah-tengah yang putih. Baru tahu. Menunjukkan sama.
Begitu, beda dengan orang-orang raja-raja, kaisar, Kisra dengan pakaian kebesarannya. Di belakang hari baru ada pakaian-pakaian yang membedakan. Oh ini menteri, ini qadi, ini beda. Dan itu kejadian pada Al-Hafidh Ibnu Hajar, walaupun beliau seorang zahid, tetapi karena jabatannya sebagai ketuanya para qadi, maka suatu saat dia berjalan dengan iring-iringan, barangkali pengawalan kalau kita sekarang ini. Lalu dia dicegat oleh penjual minyak yang kotor pakaiannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu bilang, Nabi kamu mengatakan bahwa dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lihat keadaanmu dan keadaanku. Jadi Al-Hafidh dengan namanya, yakni qadi besar dan pakaian kemewahan dengan kendaraannya. Dan saya ini kotor penjual minyak. Cerdas Al-Hafidh. Aku, kata Al-Hafidh, dinisbahkan dengan keadaanku, dinisbahkan dengan apa yang Allah janjikan di surga, maka aku dipenjara seperti penjara. Yakni kemewahan yang ada padaku, kebesaran ini, ketuaannya para hakim dan jalan di iring-iringan, ya, begitu. Kendaraannya mewah, dinisbahkan dengan apa yang Allah janjikan nanti di jannah, yakni bagi orang-orang yang beriman. Bukan Al-Hafidh menjazmkan dia ahlul jannah, tidak. Ini mau menjelaskan kepada Yahudi. Maka ini adalah penjara bagiku. Engkau gitu, dinisbahkan dengan apa yang Allah janjikan, apa ancam nanti di neraka, maka keadaanmu ini surga. Sesusah-susahnya orang kufar di dunia ini, melarat, miskin, susah, sengsara, jannah bagi dia dinisbahkan dengan an-nar. Masuk Islam langsung, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, kecerdasan seorang ulama, masuk Islam di bawah tangan Al-Hafidh. Yakni kesusahan yang enggak ada artinya dinisbahkan dengan siksa neraka. Orang-orang ini tidak tahu siksa neraka. Sekarang orang-orang kafir seenaknya ngomong, saya penghuni neraka, enak di neraka, bisa bersama-sama yang lain gitu. Dia tidak tahu neraka itu apa. Orang kata dalam hadis sahih, itu ma'ruf, orang yang susah, begini susah sekali, ahlul jannah, dicelapkan ke jannah, dikeluarkan. Ditanya, pernah merasakan kesusahan? Apa jawabnya? Enggak pernah. Orang yang sengsara di dunia, begitu mendapat kemewahan, kebahagiaan di jannah, hilang semua kesusahannya di dunia itu, enggak ada artinya. Jannah dengan segala yang ada padanya. Ini hadis itu, sijnul mu'min, jannatul kafir, dan hadis yang kedua ini, itu mengembirakan setiap mukmin dan mukminah dan memberi semangat kepada mereka agar mereka membesarkan, untuk membesarkan apa? Akhirat, dan mengecilkan
dunia. Sementara itu orang yang paling senang, berapa banyak orang yang senang sekarang di dunia ini, punya itu. Tapi dia kafir, dicelapkan di neraka, diangkat, ditanya, pernah merasakan kesenangan? Tidak pernah. Tidak ada artinya setitik pun kesenangan dunia, padahal mereka orang-orang yang mewah. Ketika dicelupkan ke neraka, hilang itu semua kesenangan yang pernah mereka rasakan. Neraka. Orang dibakar setiap hari. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak hidup dan tidak mati. Kalau mati, istirahat. Disiksa terus dengan beragam siksaan. Ayat-ayat Al-Quran. Mengerikan. Ya. Begitu. Ya, mari kita lanjutkan. Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia, jihad. Hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, yakni tanpa paksaan. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengucapkannya, wa sallau salatana, dan salat seperti salat kita, wastaqbalu qiblatana, dan menghadap kiblat kita, wadzabahu dzabihatana, dan menyembelih secara penyembelihan kita, faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Maka sungguh diharamkan atas kami menumpahkan darah mereka dan mengambil atau merampas harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak yakni ia atau mereka melakukan pelanggaran, misalnya membunuh manusia tanpa hak, maka mereka akan dikenakan hukum qisas dan lain sebagainya. Atau mereka tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan diambil oleh pemerintah untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi selama mereka tidak melakukan pelanggaran, maka haram bagi kami, yakni kaum muslimin, menumpahkan darah mereka dan mengambil harta-harta mereka. Wa hisabuhum, sedangkan perhitungan yang ada di batin, di hati mereka, apakah mereka Islam sebenarnya atau nifaq, Allah, diserahkan kepada Allah. Berarti hukum yang berlangsung adalah hukum secara lahiriah, zahir. Kalau zahirnya Islam, kita hukumi Islam. Zahirnya kafir, kita hukumi kafir. Zahirnya Islam, kita hukumi Islam. Adapun hisabuhum Allah, tidak boleh dikorek-korek. Hati manusia. Ingat kisah sebagian sahabat yang ketika perang, hampir dia menebas leher musuh, maka musuh itu mengucapkan la ilaha illallah. Tetap dibunuh. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, barangkali orang itu mengucapkan kalimat thayyibah untuk berlindung. Apa kamu sudah belah dadaannya? Tidak ada yang tahu. Hukum-hukum zahir. Jangan melampaui batas.
terhadap yang gaib. Nah, umirtu an uqatilan nas. Ini jihad apa? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Iya. Jihad perang maksudnya. Perang apa ini maksudnya? Hah? Tolab. Perang tolab. Karena perang ada perang tolab, yakni menuntut, maksudnya mendakwakan Islam, menyebarkan Islam. Dalam hadis Muslim dijelaskan secara rinci negeri Islam dahulu, jadi pada zaman Rasulullah SAW, juga pada zaman sahabat dan seterusnya, mengirim pasukan-pasukan untuk mendakwakan negeri-negeri kufar agar masuk Islam. Kalau tidak, maka membayar jizyah dan berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Kalau tidak mau juga, maka diperangi. Agar tidak ada fitnah di permukaan bumi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Berarti orang-orang awam banyak salah paham. Ketika mereka dituduh oleh orang-orang, maka mereka bacakan ayat itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Mereka memahami fitnah di situ adalah dalam arti yang biasa dikenal, yaitu apa? Tuduhan. Padahal fitnah di situ asyirku billah. Didakwain dulu masuk Islam. Ya tentu panglimanya yang berbicara masuk Islam. Atau khalifah, atau imam, atau raja, atau presiden. Seperti Rasulullah SAW kirim surat ke Heraklius. Aslim taslam, aslim taslam. Suruh masuk Islam. Enggak mau. Itu. Perangi, didakwakan. Terjadi perang Mu'tah. Perang besar dengan Romawi. 200.000 orang. 200.000-an orang. Pasukan Romawi. Para sahabat hanya berapa? 3.000-an orang, kurang lebih. Pertempuran yang dicatat dalam sejarah, yakni sangat sangat besar dan ketidakseimbangan pasukan, peralatan perang. Tapi para sahabat bisa mengimbangi. Tewas di situ mati sahabat-sahabat besar seperti sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bekas anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Kemudian penyair beliau yaitu Abdullah bin Rawahah. Karena Rasulullah menentukan kalau ini tewas, ini yang jadi pemimpin. Kalau Zaid mau jadi pemimpin, tewas digantikan ini, digantikan 3. Mati, semua habis pemimpin itu. Rasulullah SAW menceritakannya sambil menangis. Wahyu dari Allah. Dan kemudian kata beliau, kepemimpinan dengan serentak saja, mendadak saja dipegang oleh Khalid bin Walid. Saifun min suyufillah. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Sejak itulah Khalid bin Walid. Akhirnya perang itu berhenti begitu saja. Yakni musuh kewalahan. Kemudian pada tahun ke-9 maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan besar sebanyak hampir 10.000 ya, untuk mengulang perang itu, yaitu perang Tabuk.
Dan beliau sendiri yang pimpin. Dan Romawi dipimpin oleh Heraklius. Tapi Heraklius gentar segentar-gentarnya. Karena dia tahu bahwa ini benar Nabi. Tidak akan menang dia melawan seorang Nabi yang dia yakini. Tetapi ia lebih memilih kekuasaan, kemewahan, kehidupan dunia dari beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia tidak berani maju. Ditunggu di Tabuk berapa lama Rasulullah SAW menunggu di Tabuk. Ya, begitu. Nah, yang kedua, perang apa? Apa? Difa. Difa adalah pembelaan, membela. Yakni musuh menyerang, menjajah. Seperti kita dahulu di Indonesia ini. Terus perang terus. Dan ada manfaatnya walaupun kalah. Antum lihat perang Mataram, Sultan Agung, Raja Muslim ini. Perang pertama kali dengan Belanda yang merebut Jakarta. Jakarta waktu itu dikuasai oleh Portugis, mau merebut sini, akhirnya kan direbut. Itu namanya Sunda Kelapa. Barangkali masuk tanah Pasundan dari kerajaan Pajajaran. Portugis masuk. Maka kerajaan Islam yaitu Demak dan kerajaan Islam di Sumatera, di Aceh itu bersatu, dan juga khilafah Utsmaniyah di Turki. Siapa yang akan memimpin pasukan perang ini? Berselisih para sejarawan. Ada yang bilang dari Demak, ada yang bilang dari Aceh, ada yang bilang dari Turki, ada yang bilang dari Timur Tengah. Berselisih. Siapa ini? Itu bawa pasukan. Kalah Portugis. Perang besar di sini dulu antara kaum muslimin dan Portugis. Kalah. Diubahlah nama Sunda Kelapa itu dengan nama Jayakarta, yang artinya kemenangan. Berarti nama Jakarta itu dari kaum muslimin. Jayakarta kemudian orang-orang sini singkat menjadi Jakarta. Nah, Belanda itu kita tahu bahwa alasannya untuk berdagang, tetapi mereka menguasai, merampas, bukan berdagang, merampas, merampok. Mereka harus ganti itu berapa miliar dolar ke sini, harus. Kalau mau berdagang, memang Sultan Agung waktu itu yang berhadapan dengannya. Boleh dagang, jangan menguasai. Belanda menguasai. Perang Mataram, Sultan Agung. Kirim pasukannya. Perang. Belanda sudah buat pertahanan kuat di Jakarta sini. Ini daerah sini. Gitu. Daerah kota nih kita ini. Benteng besar. Benteng. Susah ditembus. Itu terjadi tahun 628. Saya agak lupa. 2 kali perang. Kalah Mataram. Gak bisa nembus benteng Belanda itu. Kalah. Habis. Tahun depan 629 perang lagi.
Berani itu Sultan Agung. Itu pertama perang dengan Belanda. Karena kedatangan Belanda kan di awal abad ke berapa? 17. 1596. Oh, perang. Perang bermanfaat. Karena mereka menjajah ini. Terus. Belanda mengubah nama Jayakarta yang diberikan kepada kaum muslimin. Diubah menjadi apa? Batavia. Tentu saja kerajaan Islam Mataram tidak suka. Dan ini Belanda memang bukan mau berdagang, tetapi mau merampas. Merampas harta benda dan merampas tanah. Dan menjajah bangsa ini. Perang itu. Kalah memang, nggak apa-apa. Tahun depan perang lagi. Wah, berani itu, ya. Berani. Kalah lagi. Kalah nggak bisa, kuat dia pertahanannya. Ya, dan ada siasat dari Sultan Agung waktu itu. Ya. Karena Belanda juga sudah menyebar, sudah sampai di Jepara. Parah. Terus sampai terjadi peperangan ini, peperangan terus perang, kalah. Ada kalah, ada ini. Lihat perang Jawa. Ini di kemudian hari tahun 1825-an di Ponorogo yang terkenal dengan perang Jawa. Di pesisir pantai itu. Dan Belanda rugi jutaan golden. Perang yang tidak bisa teratasi. Dari perang besar sampai perang gerilya. Sampai pusing Belanda. Berarti Ponorogo ini harus ditangkap. Dan perintah langsung dari rajanya, Ratu Raja ini. Untuk menangkap itu. Itu kan dikhianati. Dikhianati oleh Belanda, pengkhianat. Tidak mau selain terjadi pergolakan di pasukan Thailand di Ponorogo, pecah gitu. Nah, itu berbahaya kalau pecah. Perang kalah lagi, terus perang Aceh, perang ini, terus perang sampai perang Surabaya melawan Inggris. Inggris ingin menjajah lagi dan minta kepada Indonesia agar melucuti persenjataan dan nyerah tanpa syarat. Ia tidak mau. Muslim. Perang. Puluhan ribu orang mati. Tapi bermanfaat. Dunia mendengar bahwa Indonesia berdaulat, ada negaranya. Begitu juga Palestina. Puluhan ribu orang mati, tapi bermanfaat. Sebelum ada perang ini, orang tidak indahkan Palestina itu. Dan tidak mencaci maki, melaknat Yahudi. Dan tidak ada istilah solusi dua negara. Padahal itu kan solusi dua negara itu dari luar, bukan dari orang Palestina. Orang Palestinanya tidak mau. Karena itu tanah-tanah mereka. Dan Yahudi tidak punya hak, dan Yahudi bukan penduduk asli situ. Dia pendatang, kadang-kadang datang itu sejarahnya ada. Tidak di sini saya jelaskannya. Suatu saat, insyaallah ta'ala. Negara-negara yang dahulu mendukung Yahudi. Ada Perancis, ada Inggris, ada ini, macam-macam. Sekarang mau mengakui negara Palestina. Selain negara-negara yang memang dari awal mengakui negara Palestina. Seperti Indonesia dan lain-lain. Negara-negara Arab. Itu. Ya, dan semua orang mengutuk. Ada hikmah yang dalam peperangan ini. Pembantaian keganasan Yahudi.
Keluar hikmah yang dalam. Yahudi dikutuk sekarang oleh dunia. Bahkan orang-orangnya kemana-mana diusir. Ke negara-negara non-muslim diusir mereka. Ada hikmah. Rabbuna tidak akan membiarkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman dihabisi. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diijabahkan Allah. Tidak mungkin seluruh kaum muslimin binasa, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membela, menolong orang-orang yang beriman. Yaitu jihad difa'. Musuh menyerang, menjajah. Dan kita pernah merasakannya 350 tahun, bukan waktu yang singkat. Apa tidak ada perlawanan? Ada perlawanan, langsung diawali oleh, setahu saya ya, Perang Mataram itu, Sultan Agung, Raja Muslim itu. Terus perang sampai 2 kali. Nah, Belanda mulai menyebar, dia menjajah itu. Merampok, merampas. Terakhir kan Inggris di Surabaya turun. Sombong. Harus dilucuti. Terjadi kota Surabaya kan terkenal dengan kota pahlawan. Perang puluhan ribu. Guru saya pernah cerita, banyak santri-santri yang ikut perang. Santri-santri perang. Pakai senjata seadanya. Ribuan, bahkan puluhan ribu, mungkin 20 ribuan atau berapa. Mati. Tapi menang. Indonesia diakui. Ada negara di sini. Itu juga Palestina. Dia berdaulat. Ada hikmahnya. Kita harus bersemangat. Jangan jadi orang-orang munafikun yang melemahkan semangat kaum muslimin. Kita harus semangat membelanya, menyuarakannya. Karena mereka, saudara-saudara kita, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Orang muslim, saudara orang muslim, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibiarkan dianiaya. Harus ditolong. Ya, itu dia. Kemudian ikhwan, hadis yang ketiga, hadis ke 393, ya. Al-Imam mengatakan qala Ibnu Abi Maryam. Qala Ibnu Abi Maryam, yakni Sa'id bin Abi Maryam. Tadi sudah dijelaskan Suhail, dia dinasabkan kepada kakek dari kakeknya. Iya. Akhbarana Yahya, yang dimaksud Yahya di sini Yahya bin Ayyub. Haddatsana Humaid, haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini ingin menjelaskan bahwa Humaid benar mendengar dari Anas bin Malik. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan kalau Humaid disifatkan dengan tadlis. Jenazahnya sudah datang? Belum. Kemudian waqala Ali bin Abdullah, yani Al-Madini, haddatsana Khalid bin Al-Harith qala haddatsana Humaid qala sa'ala Maimun bin Siyah Anas bin Malik. Humaid mengatakan bahwa Maimun bin Siyah pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Berarti Humaid ada 2 riwayat.
Riwayat yang pertama, dia mendengar dari hadir di situ, menyaksikan bahwa Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas. Dan riwayat yang kedua bahwa dia mendengar langsung dari Anas bin Malik. Itu biasa di dalam hadis. Adapun sebagian imam, yaitu Al-Ismaili, mengkritisi hadis Humaid bahwa hadis yang sebenarnya adalah hadis Maimun. Dan Humaid sebenarnya mendengar darinya. Dan ia berdalil dengan riwayat Mu'adz bin Mu'adz dari Humaid dari Maimun. Qala sa'altu Anasan. Sedangkan hadis Yahya bin Ayyub yang tadi di atasnya, yang Humaid mendengar langsung dari Anas, tidak dapat dijadikan hujjah. Walaupun Humaid mengatakan dengan tegas, yakni at-tasrihu bit-tahdits, yaitu haddatsana Anas. Karena apa? Kata beliau Al-Ismaili, umumnya adat kebiasaan orang-orang Mesir dan orang-orang Syam menerangkan tentang khobar apa yang mereka riwayatkan. Wow. Al-Hafidh membantah hadza ta'lil mardud. Penetapan bahwa riwayat ini berpenyakit mardud. Karena seandainya kita membuka pintu ini, niscaya tidak ada seorang pun mudallis yang dapat disiqahkan, walaupun ia telah menegaskan riwayatnya. Seperti Humaid tegas mengatakan haddatsana Anas. Haddatsana Anas. Ya. Ini hujjah yang kuat dari Al-Hafidh daripada hujjahnya Al-Imam Al-Ismaili yang menulis kitab Al-Mustakhraj ala Sahihil Bukhari. Ini lagi salah satu contoh antara mutaakhirin dengan mutaqaddimin dalam hal tashih dan tad'if dan yang berkaitan dengan dari rijalul isnad. Hujjah dari Al-Hafidh kuat sekali, dan beliau mengatakan bahwa riwayat Mu'adz tidak menjadi dalil bahwa Humaid tidak mendengar langsung dari Anas, karena bisa didudukkan pada tempatnya seperti yang saya katakan di awal. Humaid mendengar dari Maimun bin Siyah dan ia hadir di situ. Perhatikan riwayat Ali bin Madini. Haddatsana Humaid qala sa'ala Maimun bin Siyah Anas bin Malik. Kan menunjukkan dia hadir. Kemudian dia tasabbut. Itu biasa dari para imam, para perawi hadis. Dia mendengar dari fulan, fulan dari fulan. Nanti dia datang kepada fulan, yang fulan mendengar darinya. Dia mendengar dari Amr, Amr dari Zaid. Maka dia langsung mendengar dari Zaid untuk tasabbut, untuk lebih kekuatan lagi. Seperti Humaid, dia langsung nanti mendengar dari Anas. Terbukti jalan yang, yakni hadis yang kedua, ya, itu dari
langsung dari Anas. Ya. Tetapi karena di situ tidak ada ketegasan an Anas, maka Al-Imam, karena selalu Al-Imam memperkuat riwayatnya, dibawakanlah riwayat yang lain, yaitu dari Yahya bin Ayyub, haddatsana Humaidun, haddatsana Anas. Jelas. Maka sekali waktu Humaid menceritakan hadis ini dari Anas, karena sanadnya tinggi, ali. Sekali waktu dia menceritakan hadis ini dari Maimun. Begitu dalam dunia hadis. Barangkali ini ikhwan, sampai di sini saya kira mencukupi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.